Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Kayak kurang semangat. Iya, Bu. Kenapa kok nggak semangat? Ngantuk, lapar, Ngantuk, lapar, bau, berminyak muka. Wah, curhat ya Mbak. Iya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Bu Amira. Amira kenapa? Sakit. Pilek. Siapa lagi? Teddy. Pulang duluan. Kenapa Teddy? Pulang duluan. Kenapa? Namanya? Lapar. Lapar itu bisa ditunda ya. Habis ini istirahat kok, tinggal 1 menit lagi. Mungkin. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pembelajaran. Yang pertama, kalian akan mengetahui apa itu penawaran, apa itu permintaan, dan apa itu pasar. Dan yang kedua, kita akan melakukan kuis, sebuah tanya jawab. Dan yang terakhir, Ibu akan memberi tugas kepada kalian, tugas observasi di lingkungan pasar, yang mana nanti Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Oke, sebelumnya ada yang pernah melakukan kegiatan perekonomian di sini? Pernah, Bu. Contohnya jualan, apalagi Beli. jual beli. Ya, seperti gambar di depan ya. Di sini kan ada orang menjahit atau gamer. Dan yang kedua, di sini ada foto orang sedang transaksi jual beli. Dan yang ketiga, ini apa? Seorang petani. Nah, petani yang melakukan panen ya. Panen padi. Dan dari ketiga gambar ini nantinya akan timbul yang namanya permintaan dan penawaran. Di mana dari produksi nanti akan didistribusikan. Di mana distribusi di sini ada sebuah kelompok antara individu maupun kelompok lain. Semisal Mbak Alvira pergi ke kelompok pedagang ikan. Di situ Mbak Alvira melakukan sebuah transaksi. Transaksi di situ bisa menimbulkan yang namanya interaksi sosial antara kelompok satu dengan kelompok lain, atau individu yang satu dengan individu yang lain. Dan contoh yang ketiga ini, contohnya seperti para petani. Petani di sini kan sama-sama petani, dia melakukan interaksi. Misal di dalam sini dilihat petani satu dengan petani yang lain ini bisa melakukan perbincangan bagaimana cara memanen yang baik, menanam padi yang baik, dan merawat padi itu sendiri. Dari ketiga foto ini, gambar ini, dalam kegiatan ekonomi ada yang namanya permintaan dan penawaran. Ada yang tahu apa itu penawaran? Menawar, Bu. Menawar. Biar lebih cocok gitu. Bu, apa itu? Penawaran. Menawarkan barang. Ya, tidak hanya dapat disimpulkan ya dari Mbak Alvira maupun Mbak Ana barusan yang mengatakan bahwa penawaran adalah penawaran suatu barang atau jasa yang diberikan oleh konsumen, oleh produsen kepada konsumen, di mana produsen ini seorang pelaku atau pedagang, sedangkan konsumen sendiri yaitu seorang yang membeli. Mbak Alvira kerjakan apa? Ini nulis. Sudah, Bu. Kalau PR itu dikerjakan Iya. di rumah ya Mbak, bukan di sekolah. Bukan PR ini, Bu. Gabut. Oh, gabut. Iya. Dikerjakan di rumah ya Mbak. Iya. Sekarang fokus dulu di pelajaran ya, biar gak ketinggalan. Iya, Bu. Oke, tadi penawaran apa bisa diulang Mbak Ana? Menawarkan barang, Bu. Iya, benar. Menawar. Menawarkan barang yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen. Ya, sedangkan permintaan sendiri itu kebalikannya dari penawaran, yang mana dilakukan oleh konsumen kepada produsen.
Dimana seperti contohnya ini, Bapak Ibu ini sedang melakukan transaksi jual beli kepada Ibu penjual sayur. Ini melakukan, di sini terjadi yang namanya tawar penawar antara individu yang satu kepada individu yang lain, sehingga penawaran di sini akan menimbulkan sebuah kurva. Kalau membahas kurva kita akan bahas minggu depan. Dari beberapa sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya permintaan dan penawaran. Ada yang tahu apa faktor terjadinya penawaran sendiri? Mbak Ana, Mbak Iis? Gak tahu Bu. Faktor penawaran. Permintaan. Penawaran. Adanya permintaan. Terus? Permintaan. Udah Bu, yang lain Bu. Mbak Alvira? Adanya kebutuhan. Kebutuhan. Mbak Husnul? Faktor terjadinya penawaran. Harga barang naik. ya. Dari faktor tersebut akan timbul yang namanya faktor lainnya seperti faktor permintaan, di mana faktor permintaan ini ada harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, dan kualitas barang sendiri. Di mana permintaan barang ini, faktor dari permintaan barang ini dibutuhkan atau diberikan oleh produsen kepada konsumennya sendiri. Ada dari sini ada yang ingin ditanyakan? Gak ada Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan melakukan sebuah quiz. Ya, Ibu di sini akan membacakan sebuah pertanyaan, kalian akan menjawab. Caranya dengan acungkan tangan ya. Oke, soal yang pertama. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkatan harga dan waktu tertentu adalah pengertian dari gimana tadi? Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga dan waktu tertentu adalah permintaan dari apa? Permintaan. Permintaan, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Asa. Coba, ini ada beberapa faktor ya. Didengarkan. Faktor pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, pajak. Dan yang keempat, biaya produksi. Mana faktor yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, pajak. Dan yang keempat, biaya produksi. Ayo yang bisa angkat tangan. Nanti ada hadiahnya loh. Apa Bu? Lagi? Oh ya Allah, tidak ngerti Ulita. Makanya Mbak, ini didengarkan Iya ya. Bu, rada ini. Rada nge-lag Bu. Yang pertama, faktor yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, Kemarin di. Oh iya. didengarkan dulu ya nak. Yang pertama jumlah penduduk, yang kedua teknologi, yang ketiga pajak, dan yang keempat biaya produksi. Faktor mana yang mempengaruhi permintaan? Produksi. Penduduk. Jumlah? Penduduk. Penduduk. Yeay. Ya, tapi gak ada selain ngomong Apakah itu? Sini maju. Juga saya tadi jawab Bu. Tapi salah. Permintaan. Ini tidak berhadiah. Yang berhadiah yang di belakang. Wow. Makasih Bu. Ye bagi 3 ye. Iya, ntar lagi. Oke, pertanyaan terakhir ya. Fokus ya. Iya ada hadiahnya lagi. Oke. Ya. Wah, kalau ada hadiah aja semangat kalian ya. Iya Bu, emang Harus apa? dipancing gitu. Anak-anak bangsa. Bu. Bangsa. Soal terakhir ya. Mudah ini. Makin tinggi biaya produksi, maka penawaran Makin rendah. makin gimana? Gimana
Semakin tinggi biaya produksi, maka penawaran akan Turun! Turun! Wah, aku lagi. Juga Google aja, Bu. Enggak. Hasilnya biar banyak. Wow, makasih Bu. Ye, bagi 6, bagi 6. Ya, biasanya. Oke. Dari beberapa pertanyaan ini ada yang ingin ditanyakan atau kalian sudah paham terkait dengan permintaan dan penawaran sendiri? Sudah Bu. Sudah Sudah. paham. Oke. Ibu ada tugas untuk kalian. Kalian buat 4 kelompok. Nanti ketua kelas ya yang akan memilih. Iya Bu. Ketua kelasnya siapa? Mbak Intan. Oke, Mbak Ita nanti dikoordinasi ya. Siap Bu. Ibu kasih tugas kalian lakukan observasi di pasar terkait permintaan dan penawaran. Permasalahan apa yang timbul pada penawaran dan pendapatan di pasar yang kalian tuju? Mengerti? Ngerti Bu. Oke, kalau begitu Ibu akhiri. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, Ibu titip pada kalian tetap semangat, jangan pernah loyo. Capek gak apa-apa. Wow. Iya Bu. Capek kalian gak apa-apa, istirahat kalau capek ya. Ada yang mengatakan selagi daging masih menempel pada kita, di situ kita memiliki kepermasalahan. Permasalahan akan tuntas ketika kalian menyelesaikannya dengan baik. Tetap semangat, jangan pernah merasa aku nggak bisa, aku bodoh, itu nggak ada. Semua anak pintar, semua anak itu bersemangat kalau kalian ingin sukses. Tetap semangat ya. Ya Bu.